Oke, ini soalnya udah selesai ya. Saya tulis ada 3 buah contoh. Satu, dua, tiga. Sini. Lanjutannya ya. Oke, kita kerjain dari yang nomor 1 dulu. Baca soalnya, di antara bilangan 4 dan 229 disisipkan 74 bilangan sehingga terbentuk barisan aritmatika. Tentukan beda, ini pertanyaannya beda. Kemudian banyaknya suku barisan aritmatika yang terbentuk setelah disisipkan maksudnya ya. Berarti kan tadi awalnya 2, disisipkan 74 bilangan jadinya 76. Kemudian tuliskan suku-suku yang mewakili barisan tersebut. Nah, kemudian dia minta dimasukkan semua nih gitu ya. Dimasukkan ke sini ke 74 bilangan yang disisipkan tadi, tapi nggak usah semua kita masukkan, nanti kita tulis awalannya sama akhirnya aja. Oke, berarti di sini kita tahu suku awalnya itu adalah 4. Kalau awal tadi lambangnya P, kalau akhir itu lambangnya adalah Q. Berarti untuk nomor 1 diketahui P-nya itu adalah berapa tadi? 4 ya. P-nya adalah 4, kemudian Q-nya itu adalah 229. Kemudian disisipkan 74 bilangan, berarti sisipannya itu K ya, 74 bilangan. Nah, kemudian udah kita masuk ke rumus berarti. Jawab. Yang ditanya B ya, kayak pasti B. Ditanya B. Oke, tadi buat nyari B itu rumusnya adalah B sama dengan suku akhir gitu ya, suku akhir Q dikurang sama P per banyak sisipan K ditambah dengan 1. Berarti jadinya B sama dengan Q-nya 229 dikurang 4 per 74 ditambah 1. Berarti dapatnya berapa nih? 229 dikurang 4, 225 per 74 tambah 1, 75. 225 dibagi 7 itu 75 itu adalah 3 ya. Silahkan dibagi aja atau kita tes kalikan sini ya. 75 dikali dengan 3, 5 kali 3 15, 7 kali 3 21 tambah 1 22. Betul ya, 225. Oke, dapat 3, berarti beda yang baru itu adalah 3 gitu berarti udah dapat ya, terjawab ya, bedanya itu udah 3. Kemudian tadi dia mintanya selain tentukan beda, dia nanya banyaknya suku barisan aritmatika yang terbentuk. Nah, tadi suku awalnya itu adalah 4 dan 29 aja kan gitu ya. Banyak suku. Berarti gini deh. Nah, gini ya. Banyak suku. Awalnya sukunya itu ada 2 ditambah sisipannya ada 74, berarti totalnya sekarang ada 76. Tinggal gitu aja. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya apa tadi? Kemudian tuliskan suku-suku yang mewakili barisan tersebut. Berarti suku-sukunya adalah paling depan itu 4 ya. Atau tulis dulu barisan aritmatika baru. Barisan aritmatika baru. Di situ berarti awalnya tadi P-nya itu adalah 4. Kemudian
kita udah nemu B-nya ya. B-nya itu 3, berarti setelah 4 itu adalah 7 ditambahkan dengan 3 gitu ya. Karena bedanya kan 3 ya. Berarti 4 jadi 7. 7 dari mana? 4 ditambah dengan 3. 3 dari mana nih? Kita tadi cari ya. Oke. Berarti tambah 3 lagi. 10, 13, tambah 3 lagi 16, dan seterusnya sampai akhirnya nanti itu ketemu di 200 di 229. Oke, selesai. Lanjut lagi ke nomor 2. Lanjut ke nomor 2, saya buletin. Lanjut ke nomor 2. Oke, nomor 2 soalnya itu apa? Soalnya itu adalah tentukan banyaknya bilangan yang harus disisipkan di antara bilangan 5 dan 325 agar terbentuk barisan aritmatika dengan beda 8. Kalau contoh soal yang kedua ini dia suku awalnya diketahui. Kita tulis dulu deh, diketahuinya itu adalah suku awalnya, P-nya, Q-nya, sama B-nya. Jadi B-nya itu justru udah ketahuan duluan. Gitu, yang nggak tahu itu justru K-nya. Gitu ya berarti ya. Berarti P-nya 5, Q-nya 325. 5, 325. Kemudian bedanya tadi dapatnya itu 8. Oke. Yang ditanyakan itu justru tentukan banyaknya bilangan yang harus disisipkan. Berarti yang ditanyanya itu adalah K. Nah, jadi memang soalnya bisa dibolak-balik ya. Terserah yang bikin soal. Oke, yang ditanya K, rumusnya cuma ada satu kan, berarti mau nggak mau ya kita pakai ini gitu ya. Nah, kita masukkan B sama dengan Q dikurang P per K ditambah 1. Oke, kita hitung. Kita masukkan. B nya udah ketahuan 8. Berarti 8 sama dengan Q kurang P. Berarti 325 dikurang 5 per K nya nggak tahu ditambah 1. Nah, kemudian ini kita kalikan ke samping ya. Berarti jadinya 8 dikali K ditambah 1 sama dengan 325 kurang 5 itu berarti 320. Jadinya gini ya, ini kali silang. Ini kali silang ke bawah. Berarti ini kali ke dalam. Distributif 8 kali K itu 8K ditambah 8 kali 1 itu 8. Berarti jadinya 320 nya turun aja. Yang sejenis kita kumpulkan 8 pindah kanan ya. Berarti 8K sama dengan 320 dikurang 8. Tahu ya kenapa kurang ya? Karena di sini dia positif. Berarti 8K sama dengan 320 kurang 8 itu dapatnya 312. Berarti K sama dengan 312 dibagi 8. Jadi K-nya sama dengan berapa nih? Kita bagi 312 dibagi 8. Yang mendekati 4 ya. 4 kelebihan 3, berarti 3 kali 8 24 dikurang 31 dikurang 24 7. 2 turun 72. 72 bagi 8 9. 9 kali 8 72 kurang 0, berarti dapatnya 39. Berarti banyaknya bilangan yang harus disisipkan adalah 39. Oke, selesai. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 di sini pertanyaannya diketahui barisan aritmatika kayak gini, 2, 10, 18, 26. Di setiap dua suku berurutan, setiap dua suku berarti 2 sama 10 misal gitu, di sisip mana tadi di setiap dua suku berurutan barisan tersebut disisipkan 3 buah bilangan. Berarti gini, di antara 2 dan 10 ini kan 2 bilangan berurutan.
disisipkan 3 buah bilangan. Di antara 10 dan 18 dimasukkan 3 buah bilangan, di antara 18 dan 26 disisipkan 3 bilangan. Gitu. Kemudian pertanyaannya itu adalah sehingga terbentuk barisan aritmatika yang baru. Tentukan beda banyak suku yang baru, tuliskan suku-sukunya. Kurang lebih kayak pertanyaan yang nomor 1 ya. Tapi di sini lebih kompleks. Karena gak cuman 2 dan 10 gitu. Tapi di antara 2 dan 10, 18 dan 26 gitu ya, banyak ya bilangan yang disisipkan. Oke. Kita selesaikan. Nomor 3, diketahuinya berupa barisan bilangan ya, yaitu 2, 4, 10, 18, 26. 2, 4, 10 berapa tadi? 2 bukan 24, 2, 10, 18, 26. Salah saya. 2, 10, 18, 26. Kemudian sisipannya berarti K-nya itu adalah 3. Oke. Kita cari dulu. Ini kok kayak gini berarti B-nya kita cari ya. B-nya berapa gitu. Kita harus tahu dulu B-nya berapa supaya kita tahu nanti 3 buah bilangan di antara 2 dan 10 ini berapa. Berarti B-nya sama dengan Q dikurang P per K ditambah 1. Lanjut, B-nya berarti sama dengan Q-nya ini antara 2 dan 10 dulu ya. Di antara 2 dan 10 berarti 10 dikurang 2 per K ditambah 1, 3 ditambah 1. Kenapa kok bukan yang ujung? Karena bilangannya itu disisipkan di antara 2 buah bilangan ini, 2 dan 10. Berarti kan 2 awal, 10 akhir. Dimasukkan 3 buah bilangan nanti di sini. Oke. 10 kurang 2 8, 3 tambah 1 4. Dapatnya 8 bagi 4 itu 2. Berarti bedanya 2. Nah, kemudian berarti bilangannya jadinya udah dapat 2 ya. Berarti tinggal kita tambah-tambahin aja. Di antara 2 dan 10 kan awalnya gini, 2, 10, 18, 26. Disisipkan 3 bilangan. Berarti setelah 2 ini ada bilangan barunya, ditambahkan dengan 2. Karena B-nya tadi dapatnya 2, berarti 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 8. 1 2 3 udah 3 bilangan ya, baru kita masukkan 10. Setelah 10 tambah 2 lagi gitu, karena di antara 10 dan 18 juga disisipkan 3 buah bilangan yang bedanya itu 2. Berarti 10 tambah 2 12, 12 tambah 2 14, 14 tambah 2 16. Udah 3 ya, 1 2 3. Ini 18 kita masukkan. Baru kemudian tambah 2 lagi. Berarti 18 tambah 2 lagi 20. Kemudian 2 lagi 22, tambah 2 lagi 24. Dapat ya, 1 2 3, sudah 3, baru sudah akhir 26. Oke. Berarti yang awal tadi ini 2, saya tandain ya, 10, 18 sama 26. Nah, jadi ini bilangan semula 2, 10, 18, 26. Nah, masing-masing di tengahnya disisipin 3 bilangan, 3 3 3. Oke, bisa difahami ya. Nah, kemudian setelah itu yang ditanyakan tadi juga adalah banyaknya suku. Banyaknya sukunya sekarang berarti jadinya banyaknya sukunya kita hitung aja, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Nah, terjawab. Tadi udah tanya B, udah dapat barisan aritmatika yang baru, banyak sukunya udah ketahuan. Nah, ini gimana Bu kalau seandainya banyak banget gitu ya? Ini ada rumusnya sebenarnya kalau mau nyari ya banyak sukunya ini. Jadi
banyak sukunya itu bisa dicari dengan rumus n aksen sama dengan banyak n aksen itu artinya banyak suku yang sekarang gitu ya. Itu adalah n ditambah n kurang 1 kali k. Ini rumusnya ya gitu, banyak suku yang baru. N itu berarti banyak suku awal ya, itu 4 ditambah 4 kurang 1 dikali k. K itu sisipannya tadi 3 ya, 3 berarti 4 ditambah berapa ini, 4 kurang 1 3 kali 3 berarti 4 ditambah 3 kali 3 9, 4 tambah 9 13. Nah, jadi kalau seandainya di soal itu nggak nanyakan suku yang baru, barisan aritmatika yang baru, tapi nanyakan banyak sukunya aja sekarang jadi berapa, bisa pakai rumus ini gitu ya, bisa pakai rumus ini. Kadang kan juga bisa jadi soalnya itu nggak nyisipkan 3 buah bilangan aja, bisa jadi lebih banyak dari ini gitu. Jadi nggak perlu harus susun begini dulu untuk bisa mendapatkan banyak sukunya, karena kita udah punya rumusnya yang ini ya, n aksen sama dengan n ditambah n kurang 1 kali k. Oke, sekian dulu materi sisipan barisan aritmatika kita see you kita ketemu lagi di next video. Terima kasih banyak, semoga bisa difahami. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.